Abu Nawas dan hakim yang sombong. Di kota Baghdad, yang terkenal dengan pasar ramai dan kisah anehnya, tersebar kabar bahwa ada seorang hakim baru yang menggantikan hakim lama yang wafat. Namun, hakim ini dikenal sombong, angkuh, dan merasa paling benar. Ia tidak suka dibantah dan selalu meremehkan siapapun yang tak memakai jubah kebesaran. "Siapa yang lebih pandai dariku?" ujarnya suatu hari. Bahkan Abu Nawas pun hanya pelawak jalanan. Nah, kabar itu pun akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Dan tentu saja, ia tak tinggal diam. Abu Nawas duduk di depan warung kopi pasar, mendengar cerita orang-orang tentang keputusan hakim yang sering ngawur, tapi penuh gaya. "Aku harus membuatnya sadar bahwa jubah dan kursi tinggi itu bukan tanda kebijaksanaan," gumam Abu Nawas. Lalu ia menyusun rencana kecil tapi cerdik. Ia menyamar menjadi petani tua, memakai pakaian lusuh, membawa seekor ayam betina di keranjang, dan datang ke balai pengadilan. Begitu masuk, Abu Nawas pura-pura berseteru dengan seorang tukang daging bayaran. Mereka pun dihadapkan ke sang hakim. Hakim itu duduk tinggi, mengenakan jubah bersulam emas, memandang sinis ke arah Abu Nawas yang berpakaian compang-camping. "Apa masalah kalian?" tanya hakim. "Malas, tuanku," kata si tukang daging. "Petani ini mencuri ayam saya." "Bohong," kata Abu Nawas dengan suara parau. "Itu ayam betina saya. Dia menuduh agar bisa mengambilnya." Hakim melirik cepat, lalu tanpa memeriksa lebih lanjut, langsung mengetuk palu. "Sudah jelas, orang sepertimu tidak mungkin punya ayam sebagus ini. Ayam itu milik tukang daging." Abu Nawas tersenyum pelan. "Baiklah tuanku, tapi bolehkah hamba mengatakan sesuatu sebelum menyerahkan ayam ini?" Hakim mengangguk sombong. "Katakan." Abu Nawas berdiri, lalu berkata, "Hamba sebenarnya hanyalah rakyat biasa. Tapi hari ini, hamba merasa menjadi hakim sesungguhnya." "Kenapa begitu?" tanya hakim. "Karena tanpa mendengar bukti, tanpa bertanya siapa saksi, tanpa memeriksa, tuanku langsung memutus perkara hanya dari pakaian dan wajah kami. Berarti tuanku memutuskan kebenaran dari tampilan, bukan dari keadilan." "Kalau begitu, hamba merasa menjadi hakim, karena bisa memaksa tuanku mengambil keputusan sebodoh itu." Ruangan pun hening. Tukang daging terkejut. Para penjaga pengadilan menunduk. Hakim merah padam. "Kau, siapa kau sebenarnya?" Abu Nawas membuka penutup wajahnya. "Hamba adalah Abu Nawas, utusan langsung dari Raja Harun ar-Rasyid." Keesokan harinya, hakim itu dipanggil ke istana. Raja Harun berkata singkat, "Lebih baik engkau jadi pelukis pakaian, daripada jadi penegak keadilan yang tertipu oleh kain." Hakim itu pun diganti, dan Abu Nawas kembali ke pasar, disambut tepuk tangan para warga yang sudah muak pada hakim sombong itu. Keadilan bukan soal jabatan tinggi atau pakaian mewah. Ia butuh hati yang jernih, telinga yang mau mendengar, dan akal yang tidak sombong. Dan Abu Nawas selalu punya cara untuk mengajarkannya tanpa marah, tapi mengena.